Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube MAP18 Junior. Dan hari ini gua tayang lagi. Dan hari ini gua akan ngebahas kelebihan dan kekurangan lagi daripada HP OnePlus One. OnePlus One ini adalah HP yang sangat terkenal di Tiongkok. Tanpa berlama-lama, gua akan ngasih tahu aja tentang produsen smartphone asal Tiongkok ini. Tampaknya semakin membuat panik para pemain lama di industri tersebut. Kenapa? Setelah Xiaomi merengkuh sukses dengan seri Redmi-nya, kini produsen lain bernama OnePlus One juga, selain Xiaomi nih dan Redmi, si Xiaomi juga sukses mengikuti ya produsen yang masih satu atap dengan Oppo ya. Satu atap dengan Oppo ini meluncurkan smartphone flagship murah dengan berlabel OnePlus One. OnePlus One ini adalah diluncurkan pertama kali pada bulan April guys 2014 yang lalu. Saat peluncurannya mereka benar-benar menantang para raksasa teknologi dengan slogan Never Settle. Mereka juga melakukan konteks untuk menghancurkan smartphone yang kita miliki sekreatif mungkin, untuk kemudian ditukarkan dengan OnePlus One secara gratis. Selain promonya yang cukup nyentrik tersebut, OnePlus One juga dijual dengan cara yang tidak lazim. Ya, smartphone ini dijual dengan sistem invitasi, artinya hanya orang yang memiliki kupon invitasi sajalah yang dapat membelinya. Kupon invitasi ini bisa didapat dengan berbagai cara, seperti mendaftar, meminta dari teman yang sudah membeli, dan lainnya. Setelah melanglang buana di berbagai negara ini pada awal Februari kemarin, yaitu pada tahun 2014 kebetulan ya, OnePlus One itu mendapat ke pasaran Indonesia sama seperti Xiaomi dan OnePlus. Seperti Xiaomi, OnePlus juga menggandeng retail online Lazada untuk menjual perangkat flagship-nya ini ya guys. Di Indonesia, OnePlus One dijual seharga 4,5 juta. Harga tersebut dapat disebut murah ataupun mahal tergantung dari sudut mana Anda melihatnya. Bagi Anda yang masih bingung untuk membelinya atau tidak, berikut ini adalah gua akan kasih mengulas kelebihan dan kekurangan dari HP OnePlus One ini. OnePlus One hadir dengan layar 5,5 inci yang dibalut dengan bodi dari bahan metal. Layar tersebut sudah dilindungi dengan lapisan Corning Gorilla Glass 3. Antara kaca depan dan penutup belakang hanya dipisahkan oleh lapisan logam berwarna perak. Penutup belakang tersebut dapat Anda ganti sesuka hati karena OnePlus One menyediakan beberapa pilihan warna dan bahan. Namun meskipun begitu, penutup belakang ini agak sulit untuk dibuka, sehingga mungkin Anda akan membutuhkan tenaga ekstra untuk membukanya. Pada panel bagian atas ponsel ini terdapat jack handphone, sedangkan di bagian bawahnya terdapat lubang speaker. Di sebelah kiri Anda akan melihat tombol volume, sedangkan di sebelah kanan ada tombol power standby yang cukup ergonomis. Sementara itu pada bagian penutup belakang terdapat kamera 13 MP bersama dengan LED flash. Di bawahnya terdapat merek OnePlus, diikuti oleh branding Cyanogen ya. Desain penutup belakang ini sangat minimalis dengan sedikit lengkungan untuk memudahkan tangan kita untuk memegangnya. Secara keseluruhan, OnePlus One memiliki berat 162 gram dengan tebal 8,9 mm. Sayangnya, kenapa sayangnya ini, meskipun mengklaim dirinya sebagai flagship killer, namun smartphone ini belum dilengkapi dengan sertifikasi anti air dan anti debu nih guys. Sayang banget, seperti beberapa flagship lainnya. Kalau dibilang dari performa ya, kita lihat daripada performanya. Performanya ini adalah salah satu alasan orang yang tertarik dengan OnePlus One, sorry kecepatan, adalah spesifikasi internalnya yang terbilang cukup gahar. Smartphone ini dibekali dengan chipset Snapdragon 801 dengan prosesor Chupas 5GHz, quad-core Kryo 400 dan Adreno 330 grafis prosesor. Spesifikasi tersebut juga disokong dengan RAM sebesar 3 GB guys. Untuk penyimpanan datanya nih, OnePlus One menyediakan dua pilihan kapasitas memori internal, yakni 16 GB dan 64 GB. Tidak ada slot microSD yang disematkan di dalamnya, sehingga mungkin Anda harus memiliki versi 64 GB jika tidak ingin kehabisan ruang penyimpanan. Nah, layarnya ini sendiri guys. OnePlus One menyuguhkan layar jenis IPS dengan ukuran 5,5 inci. Layar tersebut memiliki resolusi Full HD dengan kerapatan pixel 4,1 ppi, sehingga mampu menampilkan gambar yang sangat tajam. Layar tersebut juga sudah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 3 yang akan melindunginya dari goresan kamera.
Nah, sekarang kameranya nih guys. Dua buah kamera resolusi tinggi ini disajikan oleh OnePlus One, yaitu 13MP di belakang dan 5MP di depan. Namun, kenapa nih sayangnya tidak ada yang istimewa nih guys dari kamera yang ditawarkan tersebut. Selain itu, kamera tersebut juga hanya mampu merekam video normal pada kecepatan 30 fps saja. Untuk 60 fps ke atas hanya video slow motion yang didukung. Fitur dan baterainya, jika berbicara masalah fitur nih, OnePlus One tampaknya lebih banyak kekurangannya ya. Jadi tidak recommended untuk kalian beli. Dan banding kelebihannya nih, ya kenapa tidak dibekali dengan FM radio atau Air Blaster yang merupakan salah satu fitur standar ponsel flash gift. Selain itu, dual speaker yang dimiliki juga masih mono alias belum stereo. Jadi mono itu masih pelan ya, belum terlalu kenceng, nggak sekenceng kalau stereo itu kan kenceng. Untuk baterainya sendiri, OnePlus One ditenagai dengan baterai LiPo 3100 mAh. Kapasitas tersebut dibilang standar untuk spesifikasi yang dimilikinya, meskipun kita bisa membuka cover belakang. Namun baterai ini tertanam dan tidak bisa dilepas. Cyanogen maksudnya, bukan Synagon. Jika Xiaomi identik dengan MIUI-nya, maka OnePlus One juga hadir dengan Cyanogen. Baik MIUI maupun Cyanogen, keduanya sama-sama tumbuh sebagai sebuah custom ROM. Kini keduanya juga akan bersaing secara langsung dalam bentuk smartphone. Salah satu kelebihan dari ROM Cyanogen, susah banget sih ngomongnya, dibandingkan yang lainnya adalah fiturnya yang sangat bersih ya. Di dalam Cyanogen ini, Anda tidak akan menemukan berbagai bloatware yang tidak berguna yang hanya menghabiskan kapasitas memori saja. Smartphone OnePlus One dengan Cyanogen, diulang lagi, ini juga sudah dalam keadaan root unlocked bootloader. Dengan begitu Anda tidak perlu lagi repot-repot mengikuti tutorial untuk rooting dan unlock bootloader, karena semuanya sudah tersedia untuk Anda. Sama halnya seperti MIUI ya. MIUI ini sama seperti MIUI, Anda juga dapat memilih bermacam tema yang ingin digunakan dalam ROM Cyanogen ini. Update sistem juga dilakukan secara berkala untuk menutup dari berbagai macam bugs dan masalah sayang yang ada di dalam ponsel ini ya. Jadi gua bilang dari review singkat di atas itu, gua simpulkan ya, jika OnePlus One ini memiliki kelebihan utama di sektor spesifikasi, speknya ya, desainer, dan juga ROM Cyanogen itu. Sedangkan kekurangannya yang masih paling menonjol nih terletak pada kurang fiturnya yang dimilikinya. Nih, kalau dibilang dengan harga 4,5 juta, ponsel ini memang jauh lebih murah dari flash gift lainnya. Namun berbagai fiturnya dirasa gue bilang sih belum mampu mengungguli daripada kompetitornya tersebut. Ponsel ini sangat cocok nih bagi anda nih ya, bagi anda yang bagaimana Pak? Ini sangat cocok bagi Anda yang menginginkan smartphone Android flash gift dengan harga yang lebih terjangkau. Jadi yang ya kalau dibilang lebih murah lah. Kira-kira gimana nih? Tertarik membeli atau tidak? Semoga review dan kelebihan dan kekurangan ini gua akan bisa jadi lebih tahu dan lebih awam untuk kalian membeli daripada HP OnePlus One tersebut. Oke, satu lagi yang gue kasih tahu sama kalian, HP OnePlus One ini banyak kekurangan yang masih menonjol ya kalau kata gue sih. Kenapa sih yang gue bilang seperti itu? Karena tadi yang dibilang kalau misalnya dari chipnya sendiri itu masih terkendala dari satu dan lainnya tuh. Terus kalau misalnya tapi kelebihannya ada juga nih, layar AMOLED-nya dengan refresh rate adaptif, performa gaming. Oh ya, gue lupa, rupanya di OnePlus One ini performa gamingnya yang luar biasa cepatnya untuk download aplikasi game dan dipakai untuk gamenya sendiri. Performanya juga kamera ini dapat diandalkan di beragam skenario. Daya tahan baterai ini oke nih, setuju gue bilang. Dukungan softwarenya sampai 5 tahun, paket penjualannya lengkap, sampai ada namanya
casannya, ada headsetnya, sampai yang lain-lainnya. RAM-nya tuh tadi gue jelasin ya, RAM-nya itu 12 GB sampai dengan 16 GB. Memori internalnya 256 GB tapi dan 512 GB. Cukup lumayan besar sih untuk memuat kayak semacam kalian mau download aplikasi kayak gamer, anak-anak gamers nih yang suka bermain game. Tapi adapun OnePlus One ini sudah memakai 5G guys, 5G yang menggunakan material kaca Gorilla Glass pada bagian belakang, Gorilla Glass feature pada layar. Udah belum ya? Tadi gue jelasin, kayaknya udah deh. Berbekal nih, gue setuju sih body yang estetik dan ergonomis. Tapi bagaimana ya selanjutnya itu dia menarik atau tertarik kalian untuk membelinya, itu kalian harus rinci dan melihat kebutuhan kalian sendiri itu guys. Apa kalian untuk mobile atau untuk menjadi games atau hanya untuk membuat menjadi kamera, itu adalah yang kalian butuhkan seperti itu. Kalian lihat dulu dan kalian perhatikan dulu kegunaan untuk kalian sendiri ya. Oke, mungkin dari gua MAP18 Junior itu saja. Terima kasih yang sudah menonton dan sudah mendengar daripada ulasan MAP18 Junior daripada HP OnePlus One ini. Oke, terima kasih yang sudah mendengar dan sudah menonton. Gua akan terus update. Dukung terus MAP18 Junior untuk terus berkarya dengan cara subscribe, like, dan komen, karena gua ingin menargetkan ini biar kita sama-sama mendukung MAP18 Junior untuk mereview barang-barang lainnya agar kalian terus up to date dan terus bisa mendengar apa yang bisa yang ada barang-barang terbaru yang ada di dunia ini. Terima kasih yang sudah menonton dan see you next video and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.